Kenapa? Tapi sekarang dia... Innalillahi. Deden, heupeulah. Naon? Heupeulah. Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2023 berjudul Pamali, Dusun Pocong. Film ini akan menceritakan tentang sekelompok tim medis yang ditugaskan pergi ke sebuah dusun terpencil untuk memeriksa keadaan penduduk di sana. Karena menurut pemerintah setempat, dusun tersebut sedang diserang oleh wabah misterius yang membuat satu persatu warganya harus kehilangan nyawa secara mengenaskan. Namun sayangnya, keputusan para tim medis ini untuk datang ke sana malah membuat mereka terjebak dalam teror pocong yang siap untuk mengambil nyawa mereka satu demi satu. Seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Scene awal memperlihatkan seorang penggali kubur bernama Pak Ujang yang sedang menguburkan seseorang pada malam itu sendirian. Meskipun ia mengalami suatu penyakit, namun Pak Ujang tetap melakukan tugasnya yang ternyata masih banyak mayat yang harus ia kuburkan di malam itu. Scene berpindah ke beberapa hari setelahnya, memperlihatkan 3 petugas medis bernama Mila, Gendis, dan Puput serta 2 penggali kubur bernama Cecep dan Deden yang sedang bersiap-siap pergi ke sebuah dusun terpencil dengan Mang Yusuf yang akan mengantar mereka menggunakan perahu. Oh Mila, bagus namanya Asik. tapi bagusan Milo. Selain harus melewati sungai, mereka juga harus berjalan selama 3 jam untuk sampai. Yang pada saat tiba di tujuan, dusun terlihat sangat sepi karena sebagian penduduk telah mengungsi, sedangkan yang lainnya harus dirawat di tempat yang sama karena mengidap penyakit misterius. Udah hampir semingguan lebih juga mereka nunggu pertolongan datang. Selain itu, Pak Yusuf juga memperlihatkan kalau masih banyak mayat yang masih belum dikuburkan. Karena kini, Pak Ujang juga sedang mengidap penyakit misterius itu. Lalu setelah mengantar Mila dan yang lain ke tempat istirahat mereka, Pak Yusuf pun langsung pulang dan berjanji akan menjemput mereka dalam beberapa hari. Sedangkan di sisi lain, Cecep dan Deden yang mendapat tempat istirahat di dekat kuburan melihat sebuah daftar korban yang cukup banyak dan sebuah buku mengenai cara penguburan yang tak mereka baca sama sekali. Meskipun di balik buku itu ada sebuah catatan tulisan tangan. Baru 3 hari aja udah banyak banget korbannya ya. Malamnya, mereka berdua pun langsung memulai pekerjaan untuk menguburkan para korban. Yang pada saat mereka beristirahat, mereka mendengar ada siulan yang ternyata dilakukan oleh para penduduk yang ada di sana. Berpindah ke Puput yang baru saja selesai mandi. Saat akan memeriksa ruangan pasien, ia tiba-tiba diserang oleh Pak Ujang yang tubuhnya telah dipenuhi penyakit misterius itu. Hingga tak lama kemudian, Pak Ujang tiba-tiba saja terjatuh hingga menyebabkan dirinya harus kehilangan nyawa seketika itu juga. Di sisi lain, Gendis juga mulai diganggu oleh sosok pocong yang mengetuk-ngetuk jendelanya. Namun saat ia menoleh, untungnya pocong itu telah menghilang. Keesokan paginya, seorang gadis kecil yang biasa dipanggil Eneng meminta bantuan agar ibunya yang tengah sakit parah segera diperiksa. Namun karena kondisi sang ibu yang tak bisa dibawa ke sana,
Jadi Mila memutuskan untuk pergi ke rumah Eneng yang lokasinya agak jauh dari sana di sore hari setelah memeriksa pasien lain. Ya udah gini aja. Nanti sore Eneng kesini lagi jemput kakak. Terus nanti kita bareng-bareng. Tak lama berselang, setelah memeriksa kondisi para pasien, mereka baru sadar kalau perlengkapan dan obat yang mereka bawa mulai habis. Lalu karena itu pula, Gendis pun meminta agar Cecep segera menghubungi Pak Yusuf untuk membawa semua keperluan mereka. Namun masalahnya, karena dusun itu terlalu terpencil, jadi Cecep harus berkeliling di sekitar dusun untuk mencari sinyal. Jadi saya minta tolong cari spot-spot signal di sekitar sini. Ya, boleh? Malamnya, saat sedang dalam perjalanan menuju rumah Eneng, Mila yang harus buang air terpaksa meminjam toilet di salah satu rumah kosong karena penghuninya telah tiada. Hingga tak lama kemudian, ia dan Eneng pun diteror oleh sesosok makhluk yang berhasil membuat mereka berdua lari karena ketakutan. Sedangkan di sisi lain, Cecep dan Deden yang sedang mencari sinyal di dekat toilet juga mengalami gangguan yang sama, hingga membuat keduanya berlari menuju tempat Puput dan Gendis berada. Gendis tampak kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Belum lagi, kini mereka dibuat semakin bingung karena Mila tak bersama mereka. Lalu karena dirasa cukup berbahaya, jadi Gendis meminta Cecep dan Deden untuk ikut bersamanya mencari Mila. Sementara Puput diminta untuk tetap berada di sana untuk menjaga para pasien. Enggak, Put. Kamu di sini jaga-jaga kalau ada apa-apa. Tapi Mbak, Puput. Tak lama setelah Gendis dan yang lain pergi, Puput yang sendirian mulai diteror di ruang mayat yang belum sempat dikuburkan. Lalu saat berusaha kabur, ia pun kembali diseret masuk dan harus kehilangan nyawanya. Di sisi lain, Mila berusaha membujuk Ibu Eneng untuk ikut bersamanya agar ia mudah untuk diperiksa. Namun masalahnya, ajakan itu malah ditolak hingga membuat Mila tak bisa berbuat banyak. Dan pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali saja tanpa ditemani oleh Eneng. Dan pada saat berada di hutan bambu, ia pun diteror banyak pocong yang berada di setiap sudut, membuat Mila begitu ketakutan hingga membuatnya pingsan di tempat. Saat terbangun kembali, Mila mendapati dirinya telah diselamatkan oleh Cecep. Hingga tak lama kemudian, Deden juga datang menghampiri mereka dan memberitahu kalau Puput tiba-tiba menghilang saat mereka pergi untuk mencari Mila. Belum selesai menceritakan semuanya, mereka bertiga mendengar teriakan Gendis yang telah menemukan Puput dalam keadaan tak bernyawa secara mengenaskan. Di pagi harinya, Deden kembali diminta untuk menghubungi Mang Yusuf agar segera menjemput mereka di hari itu juga. Namun rencana itu harus ditentang oleh Mila karena ia tak mau meninggalkan Puput begitu saja tanpa dimakamkan dengan layak. Mendengar itu, Gendis tetap pada rencananya dan akan menunggu di dermaga. Meski pada hari itu sedang ada hujan deras, dan tanpa ragu ia pun meninggalkan Mila yang hanya bisa menangis kebingungan. Saya lebih baik nunggu di dermaga. Terserah kalian mau ikut atau enggak. Cecep berusaha menghibur Mila yang terus saja diam. Hingga saat hari mulai gelap lagi, Deden yang baru sadar kalau ia mengidap penyakit misterius itu kembali diteror hingga membuatnya ketakutan. Lalu ia pun dengan cepat berlari menuju tempat Cecep dan Mila berada. Saya nggak mau mati, Teh. Saya nggak mau mati. Sampai tak lama kemudian, sambil menangis, Eneng juga tiba di sana untuk memberitahu kalau ibunya juga telah tiada. Dan demi mencegah teror yang lebih parah, Mila dan Eneng pun pergi ke rumah penduduk terdekat untuk meminta semuanya segera pergi dari sana. Sementara Deden dan Cecep langsung membawa jasad ibu Eneng untuk dikuburkan. Sayangnya, Mila pun akhirnya menyadari kalau di malam itu sudah tak ada lagi penduduk yang tersisa kecuali Eneng. Di sisi lain, Cecep yang sedang menggali kuburan akhirnya menyadari kalau ternyata penduduk sekitar menguburkan jasad dengan posisi kaki berada di bawah nisan.
Sedangkan Deden yang bertugas menghubungi Mang Yusuf malah menjadi korban selanjutnya. Sementara Gendis yang dalam perjalanannya menuju dermaga juga tak luput dari teror arwah yang menyerupai Puput. Kembali ke Cecep, Mila dan juga Eneng yang pada akhirnya kini berkumpul kembali. Cecep memberitahu kalau ia secara tak sengaja melanggar aturan tentang penguburan jenazah di dusun tersebut. Itulah mengapa para arwah itu kini menjadi penasaran. Tak lama kemudian, di tengah percakapan mereka, Eneng tiba-tiba terpisah hingga membuat Cecep dan Mila terpaksa harus mencarinya. Dan saat ditemukan, Cecep langsung membawa Eneng pergi menjauh dari teror hantu orang tuanya. Sedangkan Mila sendiri juga secara tak sengaja akhirnya melihat tubuh Deden yang sudah tak bernyawa berada di dasar sumur. Karena ketakutan, ia pun bergegas lari dari sana hingga pada akhirnya ia pun bisa berkumpul lagi bersama Cecep dan juga Eneng. Setelah memberitahu keadaan Deden, mereka bertiga pun memutuskan untuk menyusul Gendis ke dermaga daripada tetap berada di sana dengan berbagai teror dari arwah para warga. Namun sayangnya, saat dalam perjalanan, Cecep malah berhasil ditarik. Dan sebelum dirinya terjatuh, ia sempat memberikan buku catatan milik Pak Ujang dan menyuruh Mila atau Eneng membaca catatan di balik buku itu dengan harapan agar makhluk yang meneror mereka bisa menghilang. Dan di saat itulah, tepat sebelum Cecep benar-benar kehilangan nyawanya, Eneng dengan cepat membaca catatan yang ternyata merupakan sebuah mantra penyegel itu. Lalu secara tiba-tiba, para arwah itu pun menghilang begitu saja. Dan meskipun mendapat luka, namun untungnya Cecep pun masih bisa diselamatkan. Di akhir cerita, setelah pagi datang, Mang Yusuf juga akhirnya tiba di sana untuk menjemput mereka, di mana setelah kehilangan seluruh keluarganya, Cecep pun memutuskan untuk mengajak Eneng tinggal bersama dan menganggapnya sebagai adik. Nanti Neng bisa tinggal di rumah Mang Cecep ya. Lalu beberapa hari kemudian, beberapa orang dari tim SAR yang sedang memeriksa dusun tersebut mendapati kalau Gendis telah menjadi gila akibat tersesat setelah terpisah dari Mila dan juga yang lainnya. Begitulah akhir dari film Pamali Dusun Pocong. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.